Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Inspiring Teacher, kembali lagi bersama saya Syawatul Maulida. Saya adalah salah satu guru di MT Pakis Kabupaten Malang. Saya mengajar informatika. Nah, di sekolah ini sebenarnya sudah lama menerapkan sistem kelas mapel dan sistem blok. Nah, dengan adanya kelas mapel ini, kami sebagai guru diberikan keleluasaan oleh kepala sekolah untuk mengatur ruang kelasnya. Nah, karena saya guru informatika, maka saya diberi tanggung jawab di ruang lab komputer. Lab komputer ini sebenarnya sudah lama ya teman-teman, jadi banyak sekali komputer-komputer yang mungkin sudah usang, sudah harus diganti lagi, tetapi saya memanfaatkan apa yang bisa dipakai di lab komputer ini karena saya tahu bahwa dengan perkembangan zaman anak-anak tidak selalu menggunakan komputer, tetapi mereka bisa menggunakan smartphone mereka untuk belajar. Nah, kita lihat ya kondisi sebelum kelas ini dibugar ya. Ini dia fotonya. Nah, pas sekali dengan adanya program Wadah Inspiring Teacher di mana ada materi tentang manajemen kelas dan disiplin positif. Nah, di sini saya menjadi lebih semangat lagi untuk mengatur kelas bersama anak-anak, melibatkan anak-anak dalam setiap prosesnya. Nah, kemudian untuk proses mengubah wajah kelas, jadi yang saya lakukan untuk manajemen kelas dan disiplin positif adalah mengubah wajah kelas, memberikan tempelan-tempelan baru pada dinding lab komputer ini dengan karyanya anak-anak gitu kan. Karena dengan melibatkan anak-anak dalam proses pengaturan kelas, saya yakin akan memberikan dampak yang positif terhadap anak-anak juga. Anak-anak juga akan lebih semangat dengan belajarnya gitu kan. Jadi di Labcom ini tidak selalu dengan posisi harus duduk, tapi di sini juga saya memberikan ruang untuk anak-anak ya sekedar lesehan untuk duduk di bawah atau senyamannya mereka. Di sini juga tidak menyediakan tempat untuk membaca buku khusus, tetapi mereka bisa membaca dimanapun tempatnya, yang penting mereka nyaman. Nah, inilah prosesnya, kita bisa lihat fotonya ya setelah ini. Prosesnya dalam menghias kelas, saya dibantu oleh kelas 9B tentu saja, kemudian kelas 8B. Nah, kebetulan juga saya juga sebagai wali kelas 9B. Kalau di sekolah ini itu kelas putri sendiri, kelas putra sendiri. Jadi anak-anak lebih bisa mengekspresikan diri mereka bersama wali kelas mereka. Selanjutnya yakni foto proses anak-anak menghias kelas. Nah, untuk hasilnya kita room tour aja yuk. Nah, ketika membuka pintu Labcom, di sini ada pilihan salam. Jadi anak-anak bisa memilih salam apa yang mereka inginkan. Kalau perempuan untuk nomor 1 itu hati, boleh memeluk guru perempuannya. Tapi kalau laki-laki berarti hanya cukup simbol love saja. Untuk laki-laki tidak wajib bersalaman dengan guru perempuannya ya. Nah, selanjutnya kita ketika masuk disambut dengan rak-rak buku seperti ini. Kemudian di atasnya ada tulisan, jadilah berlian karena dimanapun dia ditempatkan dia akan selalu berharga. Nah, buku ini bisa dibaca anak-anak kapanpun, terus bisa dibaca dimanapun ya. Tidak ada tempat untuk pojok literasi khusus. Jadi di sini di semuanya bisa digunakan untuk membaca. Selanjutnya ini ada papan tulis, kemudian di sebelah sana itu ada ini piala-piala dari ekstrakurikuler KIR dan literasi, karena ruangan ini tidak hanya dipakai untuk pembelajaran lab komputer saja, tetapi kalau sore ada ekskul KIR dan literasi. Jadi semuanya ada di sini hasil prestasi anak-anak. Untuk yang ekskul lain ya ada ruangannya tersendiri. Selanjutnya di sini ada hasil karyanya anak-anak ketika pembelajaran. Nah, yang bagian atas itu adalah sertifikat dari kejuaraan ini ya, ekskul KIR dan literasi. Dilanjutkan ke sebelah sini. Ini juga masih karyanya anak-anak. Lalu ini adalah portofolio kelas 7 yang warna hijau. Kita memang membedakan setiap kelasnya. Kemudian di sebelah sini ada
papan refleksi. Jadi setiap selesai pembelajaran informatika, saya selalu memberikan kertas untuk refleksi anak-anak. Kecil-kecil saja, nanti bisa ditempel di sebelah sini seperti ini. Di papan refleksi ini masih ada 2 kelas yang mengisi papan refleksi, karena memang di blok 2 ini saya baru mengajar 2 kelas, yakni kelas 9C dan kelas 8B. Nah, ini selanjutnya masih ada ya portofolio. Ini yang kuning, ini memang untuk kelas 8, yang 9 pakai yang warna merah. Jadi kita bedakan supaya enak, kalau misalnya mau koreksi juga enak membedakan kelasnya. Nah, ini untuk portofolionya, mapnya tidak menggunakan map baru, tetapi saya memanfaatkan map yang lama yang masih bisa dipakai. Kalaupun harus beli, berarti memang siswanya bertambah banyak, seperti yang punyanya kelas 7 ini, karena bertambah banyak jadi sebagian memang ada yang baru. Nah, kemudian di sini ada jadwal, papan jadwal, timetable. Biasanya digunakan oleh anak KIL dan literasi untuk membuat jadwal presentasi, entah itu resensi film, resensi buku, atau materi yang lainnya. Nah, sedangkan lemari ini fungsinya untuk merapikan barang-barang siswa berupa portofolio. Selanjutnya, di pojokan ada tempat sapu yang awalnya memang ada di depan, tapi memang saya pindahkan ke belakang supaya lebih cantik lagi. Terus kemudian ini ada penyangga ini, biasanya penyangga 3 kaki ini biasanya saya gunakan untuk menempelkan media siswa ketika siswa presentasi. Nah, selanjutnya masih ada papan seperti ini untuk menempelkan hasil karya siswa. Yang bagian atas ada aturan kesepakatan siswa yang sudah disepakati. Kemudian di sini masih ada ini adalah tempat HP-nya anak-anak. Jadi setiap pagi memang HP-nya dikumpulkan ke wali kelas sesuai ada namanya itu. Wali kelas bertanggung jawab atas HP anak-anak. Kalaupun mau pelajaran dan menggunakan HP, baru HP-nya digunakan. Kalau misalnya HP-nya tidak digunakan waktu pembelajaran, itu tetap di wali kelas. Kemudian di sini ada kotak kaleng impian atau kaleng infak. Jadi setiap hari anak-anak itu melakukan infak. Kalau yang ini, wadah besar ini digunakan untuk meringkas kabel-kabel yang memang digunakan biasanya untuk ANBK atau kebutuhan ujian lainnya. Nah, ini yang seperti saya ceritakan, ini portofolionya anak-anak yang disimpan di lemari tadi. Portofolio ini dibuat 1 semester sekali. Jadi hasil belajar anak-anak dalam 1 semester dijilid seperti ini. Kemudian dilaporkan ke orang tua. Mereka membuatnya sendiri, menyusunnya sendiri. Mulai dari lembar pengesahan, kemudian kata pengantar, kemudian mata pelajaran, ekskul, kegiatan Ubudiyah, mengaji dan lain sebagainya. Mereka jilid jadi 1 seperti ini. Nah, kemudian spot yang paling jadi favorit anak-anak adalah kaca afirmasi. Nih, kaca afirmasi. Jadi anak-anak suka sekali di sini mengaca, merapikan diri mereka gitu kan ya. Daripada mereka bolak-balik ke kamar mandi, jadi saya sediakan di sini kaca berupa kaca afirmasi. Apalagi kelas saya adalah 9B, kelas putri. Jadi mereka favorit sekali di tempat ini. Selanjutnya potret ketika mereka pembelajaran seperti pada video berikut ini. Terlihat nyaman kan pembelajaran mereka? Kalau mereka nyaman, guru juga senang. Jadi materi akan lebih tersampaikan ke anak-anak. Demikian sedikit perubahan yang saya lakukan di dalam kelas informatika. Semoga menginspirasi. Wardah Inspiring Teacher, bangga menjadi guru, berani menginspirasi. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah!